Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniawan Rahmanto. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang pengertian sistem dan informasi manajemen. Pengertian sistem: suatu kesatuan baik objek nyata abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Di sini sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Pengertian dari sistem informasi manajemen adalah studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin, sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen berfokus pada bagian TI, dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Di sini konsep ini mencakup apa yang dapat dilakukan komputer dalam bidang ini, bagaimana orang memproses informasi, dan cara terbaik untuk membuatnya dapat diakses dan selalu mendapatkan informasi yang up to date. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus menghadapi tantangan bahkan tekanan internal dan eksternal perusahaan. Salah satu pendekatannya adalah bagaimana mengefektifkan potensi sumber daya yang ada, bisa melalui peningkatan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan maupun melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Keunggulan informasi di sini adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan di mana keunggulan dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan perusahaan lain untuk meningkatkan value perusahaan baik dalam hal peningkatan laba maupun citra perusahaan. Bagaimana sih membantu dalam keunggulan kompetitif? Yang pertama, ada penerapan teknologi informasi yang akan meminimalkan biaya bisnis proses baik dalam hubungan dengan konsumen maupun supplier. Kedua, meningkatkan service atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi meminimalkan pesaing. 4. Inovasi produk baru yang melibatkan teknologi informasi sebagai komponennya. 5. Menciptakan pasar yang baru. 6. Meningkatkan kualitas dan efisiensi serta mempersingkat waktu layanan pelanggan. Ketujuh, menggunakan IT untuk pengembangan bisnis, mengatur bisnis secara regional dan global. 8. Membangun sistem informasi yang terhubung dengan internet dan eksternet untuk support hubungan bisnis dengan customer, supplier, subkontraktor. Peran etika dalam berbisnis. Pentingnya etika dalam persaingan bisnis. Dalam bisnis, prinsip etika juga memegang peranan cukup penting dalam membangun kredibilitas di mata konsumen. Jika klien menganggap reputasi perusahaan cukup baik, maka Anda dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan mereka. Di sini ada beberapa etika dalam berbisnis agar usaha tetap stabil dan lancar dalam bersaing. Yang satu ada jujur. Ketika berkomunikasi dan bersikap kejujuran sangat penting untuk menyukseskan usaha Anda dan juga membangun kepercayaan klien Anda. Integritas, konsisten, dan sinkronasi antara pemikiran dan perbuatan. Ketika memenuhi janji serta komitmen yang dibuat seseorang, pembisnis dapat dipercaya karena dia mau dan mampu berusaha untuk menepati janji dan komitmen yang dibuat. Yang keempat ada loyalitas.
bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan tidak mencampur urusan pribadi dengan urusan kantor. Yang selanjutnya ada adil, mampu, adil untuk para karyawan. Kepedulian. Seseorang pembisnis harus dapat menunjukkan kepedulian, simpatik, dan baik hati. Penghargaan. Harus bisa menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain jika ingin menjadi pembisnis sukses. Pada slide ini, apakah etika berbisnis sangat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetisi yang berkelanjutan? Menurut saya sangat membantu untuk keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Adapun contoh, jika seseorang pembisnis bisa menerapkan etika yang bagus, maka perusahaan akan memiliki keunggulan kompetisi yang berkelanjutan. Keunggulan aplikasi yang sedang dikembangkan yaitu aplikasi Motocare. Letak keunggulan kompetitif aplikasi yang kami kembangkan terletak pada manfaat aplikasi yang kami kembangkan. Manfaatnya yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan servis, memberikan pertolongan pertama dalam kerusakan berkendara secara cepat, tepat, dan efektif, mengurangi risiko ketidakpastian dalam berkendara. Yang terakhir, memberikan kesempatan bengkel lokal untuk bersaing dengan bengkel resmi. Monetisasi dari aplikasi Motocare yang kami buat. Jadi monetisasi aplikasi yang kami buat yaitu kita menyediakan aplikasi untuk bengkel tersebut, dan kita sebagai pembuat aplikasi itu menawarkan jasa dari bengkel yang membeli aplikasi Motocare. Jadi kita mendapatkan fee dari menawarkan jasa dari bengkel-bengkel tersebut. Terus ada dampak sosial dari aplikasi Motocare yang kami buat. Itu yang pertama ada berusaha memberdayakan bengkel-bengkel non resmi sehingga bengkel tersebut memiliki daya saing. Yang kedua ada memberikan pilihan yang murah namun tetap memiliki kualitas kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menguatkan ikatan komunitas dengan menjadi wadah pertemuan para pencinta kendaraan bermotor. Yang terakhir, meningkatkan standar bengkel yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.